najasah wa izalatuha. Insyaallah kalau yang selesai, malam ini kita selesaikan. Nyambung ke bab tayamum, terus ke bab haid. Ini apa nih? Maya ada? Ini pada kemana yang perempuan? Pada ini saat hari Jumat. Oh iya, pantesan berhias diri Mat Rahma. Ya. Habib Umar. Oh, buat daurah atau ketemu sama aku Bapak? Iya. Ketemu Bapak itu. PJ pantesan berhias diri. Untuk berhias. Iya sih. Loh, mati. Bismillah, ikrar. Habib ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Kulzat. Apa? Jangan. Babun najasa. Orang soniku rahimahullah ta'ala karena tidak ini. Amin. Babun najasa wa izalatuha. Wa hiya fi kalamihi bi makna al-a'yan najasa. Najazan. Alaqatuhu sababiyah. Babun najasah wa izalatuha. Kalau kata Eka, babu abiyu. Abiyu. Ada di abiyu. Najasatul aini. Babun najasah wa izalatuha. Ada babu abiyu. Ada najasah hissiyah, ada najasah maknawiyah. Nah, yang hissiyah ini yang kita sebutkan nanti. Yang maknawiyah apa? Al-kibr, somrom, wal hasad. Ya, itu namanya najasah, tapi maknawiyah. Ini masuk ke mana? Ke sufiyah. Nah, ini najasah manawiyah itu bagiannya ulama-ulama sufi. Tazkiyatun nafs. Berbentuk Enggak ada manawi. Berbentuk manusia bisa manawi. Banyak. Ente kan itu. Nah, ikra. Babun najasah wa izalatuha wa hiya fi kalamihi Bimakna al-a'yan. bimakna ra'yan an najisah majazan. Apa maknanya? Alaqatuhu as-sababiyah au al-mujawar. Mu'alif memulai di sini wahiyah ay an-najasah fi kalamihi, di dalam bab ini ya, yaitu menyebutkan a'yan an-najisah majazan. Kenapa? Kata najasah fil haqiqah itu sifat. Ya, kata najis fil haqiqah itu sifatnya. Sifat ini najis. Ya, tapi di bab ini mu'alif itu menggunakan najasah yutlaq alal a'yan, kepada bendanya. Dan ini makna benda itu majaz. Paham? Ya, karena najasah itu fil haqiqah itu sifat, bukan bendanya. Fil haqiqah. Tapi di bab ini mu'alif menyebutkan benda-benda yang najisnya, air kencing, dam, ya, alkohol. Nah, itu namanya al-a'yan an-najisah majazah. Kalau di balaghah namanya alaqatu sababiyah au al-mujawarah. Siapa yang tahu Barang-barangnya apanya? yang dimaksud di sini. Iya. Ya, alaqatuhu as-sababiyah au al
Al-mujawar. Apa maknanya asbabiyah? Disebabkan termak najis gitu. Jadi al-alaqah asbabiyah itu yang disebutkan musababnya, tapi yang dituju apa? Alaqatuhu as-sababiyah au al-mujawar. Yang disebut itu bendanya, tapi yang dimaksud itu sebabnya. Ya, kita menyebutkan dam, tapi yang dimaksud itu bukan damnya, tapi najisnya. Kita menyebutkan nanah, itu bukan maksud nanahnya, tapi sifat najisnya. Namanya sababiyah atau al-mujawar. Apa al-mujawar? Yang mendekatinya. Kita menyebutkan bendanya, tapi yang dimaksud hukumnya. Itu al-alaqah al-mujawar atau al-alaqah as-sababiyah. Ya, itu. Wa haqiqatuha, apa ini? Haqiqatun najasa. Ya, itu. Makanya tadi kata apa? Najasa fil haqiqah sifat. Ya enggak? Najasa fil haqiqah sifat. Nah, makanya di sini wasfun. Makanya, ya, itu. Wasfun yaqumu bil mahalli yang na'usihah as-shalah haitsu lam yurakhas. Najasa nanti kita ini yang di kitab an najasa wa hiya wasfun yaqumu bil mahalli yamna'u sihhata shalah apa? Haitsu la murakhas. Apa makna la murakhas? La mujawwiz. Tidak dibolehkan orang sholat selagi dia masih ada najasa. Itu maknanya la murakhas. Artinya la mujawwiz. Selama dia masih ada najasa, maka dia tidak ada rukhsah buat sholat. Paham? Kharaja bihi yaitu faqidut tahurain, yaitu orang yang kehilangan debu atau air, maka dibolehkan dia sholat dengan adanya najasa. Paham? Itu makna la murakhas. Makna la murakhas itulah la mujawwiz, tidak dibolehkan dia sholat selama masih ada najasa. Ya. Kalau jabihi siapa? Faqidut tahurain, yang kehilangan dua alat bersuci, debu atau air. Nah, maka dibolehkan dia sholat dengan adanya najasa. Paham? Iqra. Wadhamiru fi izalati hadhihi najasah bi hadzal ma'na fa fihi istihdan. Wa dhamir fi mana? Fi ini, dhamir ini. Izalatiha. Ya, situ ya. Wa dhamir fi izalatiha iqra. Lin najasah bi ma'na fa fihi istihdan. Fa fihi istihdan. Jadi dhamir di sini yaitu gimana menggunakannya. Menggunakan alat untuk membersihkan najasahnya. Ini faedah dhamir ini. Itu istihdan. Iqra. Menggunakan air untuk menghilangkan najasahnya itu. Iqra. Wa izalatuha bil ma' min khasa'isna. Wa izalatuha, dan menghilangkan najasah dengan air itu khasa'is umat Nabi Muhammad SAW. Iqra. Kana fi bani Israil bi qat'i mawdi'in najasah. Karena apa? Pas zamannya Abiu, zaman Bani Israel, ya, itu bukan dicuci, tapi apa? Dipotong. Kalau baju ada najis, zaman kita dicuci. Kalau Ya. tangan gimana? Apa? Kalau tangan kena najis. Potong. Makanya disebutkan bil ma' min khasa'isina. Jadi kekhususan umat Nabi Muhammad. Sedangkan Bani Israel pas zaman Abiu itu dipotong. Bajunya, celananya dipotong. Ya, itu. Wa hiya huna lughatan bi ma'na al-'ain.
An-najasah lughatan Iqra Di makna aib kullu mustaqdar walau ma'nawiyah. kullu Status dari semua yang menjijikan namanya najasah. Walau maknawiyah, walaupun secara maknawi. Kayak tadi apa? Al-kibr, hasad. Ya, itu. Antum baca kitab Baitul Muna itu dibahas sama Syekh Muhammad. Ya, tentang itu. Ya, walau maknawiyah. Semua yang menjijikan secara bahasa itu artinya najasah. Iqra. Kal kibar Al-kibr. Apa ini makna? Maknawi. Iqra. au tahiran syar'an kal mani. Au tahiron, walaupun ini tohir, tapi menjijikkan. Makanya ada hukum ini. Ya tafarruq min hadzal masalah, apa hukumnya nalan mani? Paham ya? Apa hukumnya nalan mani? Kita lihat dua sisi. Min haitsu taharah boleh enggak? Boleh karena suci. ada tohir. Paham? Tapi min haitsu mustaqdar, karena dia menjijikkan, hukumnya haram. Tapi yang mutamad kebanyakan ulama hukumnya haram. Karena apa? Menjijikkan. Kalau udah digoreng ya. Nah, digoreng apa ini? Apa ini? Jangan mani sapi digoreng. Ya, dijadiin lauk. Dikasih tepung. Nah, kan udah kayak jijik lagi tuh. Enggak ada biogas lebih Kue mani gitu. Enggak ada. Ya, Nggak masuk. walaupun mani itu tohir, ya enggak mani tohir, tapi itu najasah. Min haitsu mana? Min haitsu mustaqdar. Karena dia menjijikkan. Jadi masalah ini ada masalah hukum dalam mani boleh atau enggak. Ada dua pendapat. Yang mengatakan boleh, melihat dari apa? Toharumnya karena dia suci. Kaul kedua mengatakan enggak boleh. Kenapa? Istiqdar, karena menjijikkan. Kalau nana itu mustaqdar atau emang ainnya itu najas? Apanya? Nanah ain dan najis. Nanah itu. Berarti Madi, wadi, ain najis. Tapi mani al ain tohir. Ya, al ain maninya itu tohir. Perbuatannya. Perbuatan bukan perbuatannya. Perbuatan sih. Apa ya? Menjijikannya itu. Nah, Sifatnya. secara lughatan mani itu najis. Enggak bisa. Mani itu suci, ittifaq di Syafi'i. Kita enggak bisa menghukumi mani itu najis, enggak. Kalau lughatannya. Tapi min haitsu istibdadnya. Paham ya? Itu masalah ini. Ya sama juga kita nelan ingus. mantik. Nelan ingus bukhar atau makhar, ya. Suci enggak makhar? Suci makhar. Ingus suci enggak? Suci. Tapi menjijikan. Tapi Oh. menjijikan. Oke? Aisul adat ya sih, aisul adat. Jangan itu. Haram. Pokoknya dobitnya kullu mustaqdarin itu haram. Yang Itu Aisul adat dulu. enggak. Paham ya? Makanya di sini apa? Yang flu? Emang kenapa? Kalau ditelan Ke sini. Kalau keluar baru menjijikan nggak sih kalau di dalam? Kalau udah tiga. kalau di dalam belum menjijikan. Iya, Pas keluar. Ini sendiri. Ya, paham? Ya. Makanya walau tohiron syar'an, makanya disebutin syar'an di situ. Kenapa? Mani itu aslinya tohir, tapi kenapa diharamkan? Karena mustaqdar. Iqra. Syar'an mustaqdar yang usir atas salah. Wa syar'an apa? Mustaqdarun, semua yang menjijikan, yang na'u sihat shalah haitsu la mulakhas. Paham? Iqra. Wa arafah al-musannif bil qud. Wa arrafahal musannif bil ad. Apa bil ad itu? Kita ada bil had, ada bil ad. Ada. Ya, kalau bil had itu yang dimantik. Jami' mani itu bil had. Tapi bil ad ta'rifnya musannif Bafardol ini dengan menyebutkan misalnya. Paham ya? Makanya tuh wahiyal khamru wan nabi walau muhtaramah. Namanya bil ad. Adan. Kita menyebutkan macam-macam najis. Tapi sebagian para ulama kayak di Riwayat Takrib ya itu menyebutkan bil had jami' mani. Terus itu tulis bil ya al-ad itu bil adan, at-ta'rif bil adan. Wa ba'dul fuqaha at-ta'rif bil had.
bilhad itu jami mani. Paham? Nah, kita nafuk, kita buka salah satu kalimat mu'alifin. Ya. Itu Kal aktari disuhulati lisuhulati untuk mempermudah ma'rifatiha ma'rifatiha mengetahuinya. Ikro. Yang pertama apa? qaulihi wa hiya al-khamr. Yang pertama najis itu khamru. Nabi. Al-khamru itu najis. Awas, anak kasih tahu. Khamr ini apa? Kullu matukhida minal inam. Dobitnya khamr. Khamr itu disebut khamr kalau dia terbuat dari anggur. Awas. Ya. Khamr cuma terbuat dari anggur. Nanti ada yang membedakan antara khamr dengan yang lain tapi memabukkan. Kita ambil contoh. Minuman apa di Indo? Bukan, yang biasa. Ajul. Yang biasa aja. Azul. Teh gelas Saya gelas. atau ale-ale. Ale-ale itu terbuat dari apel, misalkan. Ada kan ale apel? Paham ya? Ale apel. Abiu karena pusing minum ale-ale 2 kardus. Banyak. Sampai mabuk kami. Iya enggak? Sampai mabuk. Hukumnya apa? Oh. Abiu minum ale-ale mabuk. Hukumnya apa? Haram mabuk soalnya. Sampai memabuk. Walaupun bukan khamr. Ya. Kalau khamr ini minal inab qaliluhu, walaupun sedikit 1 tetes, wa kathiruhu 1 ember itu 1 gelas, hukumnya haram walaupun belum memabukkan. Bedanya. Paham Abiyu? Pakai paham? Ya. Itu bedanya khamr sama yang lain. Khamr itu walaupun sedikit enggak memabukkan tapi haram. Itu loh. Kalau misalnya ini itu berarti dobitnya inap terus sakar. Apanya? Memabukkan. Enggak. Khamr itu sedikit pun haram di samping. Misalnya ale-ale anggur tuh gimana? Apanya? Ale-ale rasa anggur. Ya beda. Khamr di sini udah khusus. Berarti ini Ale-ale itu bukan khamr, namanya apa? Al-asir. Ale-ale itu bukan khamr namanya, tapi al-asir. Jus, anak ke Son'a beli jus anggur, masa khamr? berarti dobitnya minat inap dan sakar. Bukan sukron, dimaksudkan buat khamr. Nanti ada khamr muhtaram, khamr ghairu muhtaram. Itu. Wan nabi. Wan nabid. Nabid ini apa? Dikiaskan ke khamr. Nah, nabid itu minuman terbuat dari kurma. Ya, dari kurma. Nah, nabi biasanya kayak gitu pas buka puasa, kurma dikasih air, namanya nabi. Nabi. Ini Khalil Wakasir. Apanya? Enggak Khalil Wakasir yang kayak Khamr kan? Enggak. Itu khusus buat khamr tadi. Paham ya? Ini kenapa diharamkan dikiaskan aja? Karena ada iskal. Itu. Aitul muskil. Ayat dulu muskil, semua yang memabukkan itu Aisyah nawa'ihi al-iskar. sya'nu nau'il al-iskar. Karena apa? Bentuknya itu macam-macam dari yang memabukkan itu Wa illam yusakkir yuskir. yuskir. Wa illam yuskir. Walaupun itu tidak memabukkan secara langsung. Ya. Makanya khamr itu sedikit mabuk enggak? Enggak mabuk. Lam yakun bil fi'l, tapi haram enggak? Haram. Itu maknanya. Saya setuju Wailan Yaskar Yang mana? yang ini. Kan apa orangnya tidak mabuk, meskipun orangnya tidak mabuk Hah? dengan apa namanya benda itu dengan khamr itu, maka dia tidak apa tetap haram gitu. Maksudnya orangnya yang dimaksud di sini. Yang mana? Yang Wailan Yaskar. Oh, itunya. Nah, bukan di sini. Tapi di sini pakai doma. Dalamnya sekarang dua tuh. Pak lam yuskil. Askaro yuskilu. Ada yang memabukkan. Kalau sakaro yaskaro fakirnya. Ya, makanya dalamnya sekarang dua gitu. Wa in lam yuskil. Iya. Wa in lam yuskil ay khamr. Walaupun khamr ini tidak memabukkan dia,
Paham? Huwa ini jadi maf'ul bih. Paham? Huwa jadi maf'ul bih. Wa in lam yuskir ay al-khamr huwa bil fi'l. Walaupun ini khamr tidak memabukkan siapa yang minum secara langsung. Apa contohnya? Kakot roti khamr. Walau seperti apa? Setetes khamr itu tidak memabukkan. Tapi apa hukumnya? Haram. Paham? Oh iya. Paham ya? Jadi itu yuskir, buku kiaskan. Ini kalau sekarang berarti. Gitu. Apa ada pendapat lain? Hamidah, paham? Enggak bisa. Insya Allah Hamidah. Ustaz, berarti nabis juga walaupun sedikit dan belum nggak mabuk tetap haram. Ini kan tuh Nabi tidak. Khos bil khamr. Ya, Nabi itu kalau memabukan baru hal. Ya, coba khamr aja. Itu. Wal muskil wa du Nah, wal muskil mana muskil yang mempunyai syiddah mutribah itu yang sifat memabukkan yang sangat apa ya namanya? sama mabuk. Iya. Yang bisa menghilangkan, yang efeknya menghilangkan akal. Tapi yang syiddah, apa syiddah? Banget. Coba aja di bahasanya. Muskil itu yang bisa menghilangkan akal secara banget. Gitu. Ya. Mutribah berarti mau. Yang menghilangkan akal. Yang itu. Wala yakunu illa ma'i'an asalatan kal khamr wa hiya muttakhida minal inab. Nah, al-khamr apa? Wahiyya mutakhidah minal inam. Satu, itu. Walau mutaharrima Walau muhtaramah. Kita punya dua macam khamr. Khamr di sini ada muhtaram, ada ghairu muhtaram. Al-khamru yang pertama muhtaramah dan yang kedua ghairu Mau tuh muhtaram. yang gue nggak orang. Apa sih makna muhtaramah atau tidak muhtaramah? Pas di Itu audio. wa hiya allati asirat Musirat. usirat la bi qasdil khamri. Yang muhtaramah ini apa? Allati usirat la biqasdil khamriyah. berarti Ya. Jadi ini namanya khamr yang muhtaramah, yang dihormati apa? Awalnya pedagang ini membuat jus, membuat cairan dari anggur ini bukan niat untuk khamr, tapi buat apa? Buat cuka atau buat jus. Kayak tadi, ale-ale tadi. Katanya juga apa? Dilihat failnya. Misalkan anak beli anggur 2 kilo. Anggur 2 kilo. Bawa ke rumah. Kata anak mau bikin jus dari anggur ini. Ya enggak? Anak bikin jus. Anak biarin. Jadi khamr. Nah, ini khamr ini apa? Khamr muhtaramah. Pas awal anak niatnya bukan untuk khamr niatnya, tapi untuk jus. kayak orang ngoplos ya tuh. Apa bos? Atau anak niatnya buat bikin cuka. Ya, anak niatnya buat bikin cuka. Orang jualan gitu. Ya, niatnya bikin cuka tapi jadi khamr. Namanya muhtaramah. Sama aja ini hukumnya apa? Terus Najis. Ya, Jadi orang hukumnya bikin ini. najis. Ikro wa amma Fa in usirat bi qasdiha Hmm. wa muhtaram wa mutahharama. usirat bi qasdil khamriyah. Ini anggur emang dari awal kita bikin jus dengan niat emang buat khamr. Ya. Ini hukumnya najis wa yajibu iraqatuha. Wajib kita buang. Ya. Gitu, kalau kita lihat nih pada khamr, emang kita tahu ini dimaksud emang buat khamr, pas awal pembuatannya kita wajib membuangnya. Ya, hukumnya najis wa yajibu iraqatuha. Iqra. Wa yu'tabaru tabgir qasdi
qabla al-takham. Nah, wayuk tabar dan dianggap taghyirul qasdi qabla takhom, dan dianggap kapan sih bisa berubah maksud dari fa'il ini qasadnya? Pas kapan? Sebelum takhomul, sebelum jadi khomel. Misalkan pas awal, anak ke pasar, anak ke Majdi, anak beli anggur. Kata anak, abi yuk ke Majdi yuk. Mau ngapain? Beli anggur. Kata anak, mau bikin apa kan? Bikin khomel. Dari awal bikin khomel kan, ayo beli. Itu ada jalan maksiat. Itu udah jadi omong. Maksiat. Baru ngomong toh jadi khomel. Ya enggak? Anak beli 2 kilo anggur. Datang ke rumah, anak bikin jus. Ya. Nah, jus udah jadi, anak berubah pikiran. Paham ya? Qabla takhomul, sebelum jadi khomel. Halal berarti. Masih halal, masih kemana? Muhtaromah. Karena apa? Konsepnya berubah qabla takhomul. Paham? Itu surahnya, ya. Iqra. Kan Nabi Wakan nabi, dan hukum yang tadi itu berlaku juga untuk di nabi. Iqra. wa muttafid min asir. Nah, itu nabi itu semua hasil yang dibuat selain dari anggur. Namanya an-nabi. Iqra. Tapi yang di fikih itu nabi itu yutlaq ala asil al-mutakhad minal taman. Ya, gitu. Iqra. Lil ijma' ala ma qila fil khamr. Lil ijma', jadi khamr ini haram najis bil ijma'. Sedangkan nabi bil qiyas al khamr bil jami' al iskan. Iqra. Wa qisa bihan Nabi. Amma ghairul ma'i. Amma ghairul ma'i, kalau misalkan ini tadi itu ya yang khamr yang nabi itu ma'i ya, cairan. Nah, ini takhrij. Wa amma ghairul ma'i, ya, yang bukan cairan, apa contohnya? Opium. Apa sih opium itu? Narkoba itu. Narkoba. Narkoba. Tapi kalau nggak salah kalau tentara itu kan buat memperdayakan bangsa. Iya. Dulu itu di Yaman pas ngebahas ini kita ke gat. Tahu gat? Yang apa? Yang gede. Gat. Apa itu? Supaya melek. Daun. Oh, Biasa tuh sopir angkot, sopir bus gitu, pakai gat. yang merah ya? Enggak juga. Bukan merah. So tahu dari Ada di kampung mau merah bener. itu mah apa namanya? Apa itu namanya? Pohon pinang. Itu Itu mah yang tua-tua. Enggak, ini mah. Kira pinang. Kalau kita sebagai tolib syar'i hukumnya haram. Gat itu. Lah, buat ngaji kita. Emang Oh iya. buat kita haram. Ya anak pribadi. Manhaj kita, Syekh Muhammad ngomongnya haram. Gat. Sama aja kayak hasis, kayak ganja. Mukhaddirat masuk. Ya, Iqra. Wa amma ghairul ma'i ka opium, Opium wahasis. wa hasis itu ganja, Kafir anbar. wa kafil anbal apa? Minyak wangi dari anbal itu apa anbal? Paus. Anbal itu ikan paus. Ambergris. Apa? Ambergris. Ambergris apa? Dari dari paus. Ah iya. Ambergris itu muntahan ikan paus. Itu nggak boleh ya. Tapi itu kan belum Banyak yang pakai loh. Parfum. Parfum. Iya. Maka ini hukumnya apa? Iqra. Wajah faron Wajah fatohirot. Hukumnya suci ya. Suci bukan berarti halal. Kita ngomong sucinya, suci najisnya, enggak ngomongin istimalnya, ya, paham ya? Gimana suci ininya? Kayak ganja, kayak opium, suci enggak? Pemakaiannya. Suci, pemakaiannya belum. Kita belum menghukumi pemakaiannya, sifatnya doang, ainnya. Suci atau najis. Pasti boleh pakai dikit. Nanti dulu, jangan langsung menghukumi. Jadi sekarang kita ngelihat hukum ainnya ini tuh suci, sepakat ya? Karena apa? Daun suci daun. Makanya di sini tuh yutlaq ala najasah majazan. Di awal kitab itu beliau gitu. Tanbih apa? Kita cuma menyebut ayananya aja, bukan sifatnya. Dari awal juga sebutin tuh. Wahiyya fi kalami bi makna ayan an-najisah majazan. Bukan hakiko. Nah, di sini sebutin. Oke, kita sepakat kayak hasis, kayak opium itu suci. Bentuknya suci. Tapi memakainya nggak tahu belum. Ya, gitu.
Li'annaha mukhaddarah la musdirah. Li'annaha mukhaddirah, karena apa? Itu cuma mukhaddirah itu yang bisa memabukkan tapi martabatnya lebih bawah daripada muskirah. Mukhaddarah tuh ini. Mukhaddir itu narkoba. Oh, memabukkan juga. Iya. Apa ya dia? Ada itu di Zadul Labib bedanya mukhaddir sama muskir. Ada bedanya. Ditunggu, insya Allah. Ya, itu. Pokoknya yang namanya mukhaddir itu enggak haram kecuali setelah memabukkan. Canduan. Mabuk. Mukhaddirat bisa kayak kecanduan, bisa Candu sih ya. bisa. Candu. Candu bisa. Ya. Yang mukhaddirat itu, Kalau di kamu sih. kalau mukhaddirat itu kalau cuma sedikit belum memabukkan itu enggak haram. Ya. Berarti yang candu bisa jadi yang setiap yang candu bisa haram. Apanya? Kalau ini artinya candu. Enggak semua. Candu apa dulu? Candu Rokok. Candu rokok kalau haram. Nah, Opium kan kayak rokok. Opium kan selalu dibikin rokok, puntungan gitu. Ada opiumnya iya. Kalau di Cina dulu itu, di Cina. Cina. yang opium Jujur anak belum tahu gimana bentuk opium, belum tahu anak. itu bulat-bulat, ntar dibikin rokok. Kayak kristal juga kayak Iya. ini sih. Mirip-mirip ganja. Mirip. Wih, Itu. Wali dalam yang berhubungan dengan qadaril muqaddir. Nah, ya wa idan apa? Wali dalam yang Walida lam yahlu minha apa? Mukhaddirat diharamkan kecuali udah nyampe ke qadar muqaddir. mukhaddirnya. iya. Ya, itu bedanya muskil sama mukhaddir. Kalau muskil itu kayak khamr itu, walaupun dia belum mabuk tapi udah haram. Tapi mukhaddir itu enggak haram kecuali memabukkan. Ikra. Qala fil imdad. Kalau fil imdad, Enggaknya siapa? kitab siapa? Ibnu Hajar al-Haytami, al-Imdad itu. Ikra. Zahir kalamihim annal khamra mun'aqidah Al-munaqadah najasatun najisatun wa wa in intafat an hasiddah al-mudribah. Dari kalamnya para ulama itu yadhar bahwa khamr yang membeku, ya, munaqadah itu yang membeku namanya munaqadah. Khamr yang membeku itu hukumnya najis walaupun udah tidak memabukkan. Wa in intafat walaupun udah tidak ada sifat yang memabukkan. Ya. Karena apa? Yutlak. Semua khamr mau dia beku, mau dia memabukkan, mau dia enggak, hukumnya haram. Karena apa? Khamr sedikit itu enggak memabukkan, tapi hukumnya haram. Makanya min dhahiri kalamihim, ya, bisa kita pahami ya bahwa khamr yang membeku walaupun enggak memabukkan hukumnya haram. Itu wa huwa mutajib, dan emang itu yang mutajib itu yang diunggulkan. Itu li'annaha la tutahhir illa li'annaha la tathur. Karena apa? Khamr ini tidak bisa jadi suci kecuali bit takhallul. Apa takhallul itu? Jadi cuka. Ya. Nanti ada di akhir pasal ya, ada. Khamr itu bisa suci ketika jadi cuka. Itu wa annal hasisatal walam yujad. Walam yujad, di sini enggak ada takhallul di sini. Itu annal hasisatal mudabah al-hasisa. Apa ini? najisatun in wujida fiha alis. Najisatun in wujida fihal kalau misalkan situ ada bisa memabukkan. Apa artinya kalau nggak memabukkan berarti enggak apa-apa. Jadiin sayur. Sayur tafadhol. Di Aceh itu di Aceh. Ya. Ya, paham? Nggak Itu. dikira. Wal kalbu Yang ketiga wal kalbu. Ini ada kaidah di Syafi'iyah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah al hayawan kulluhu tahir illal qalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min
bihima. Ini kaidah di mazhab Syafi'i. Al hayawan kulluhu tohir. Hewan itu semua tohir. Illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ikra. Walau mu'allaman. Al kalbu walau mu'allaman. Apa mu'allaman? Ini sudah diajari buat berburu yang diikutin polisi, paham nggak? Yang ente ke sini datang, ente ke sana pergi, namanya kalb mu'allam. Kayak pemburu gitu. Kayak pemburu, namanya mu'allam, anjing yang dipelajari, betul? Dan khabar Muslim, tuhuru ina'i Ahadikum. ahadikum idza walagha fihi kalb an yarsilahu sab'a marrat aw lahun nabi turab. Ikra. Wal aslu adamu ta'abbud. Wal aslu adamu ta'abbud. Karena apa? Ada ini apa? Ngebantah ke mazhabnya Maliki. Kata Maliki di sini itu ta'abbud, enggak ada ilah apa-apa. Paham ya? Kata mazhab Maliki bahwa disuruh nyuci kayak gini dengan turuk ini ta'abbudan. Enggak ada ilahnya. Tapi Syafi'i enggak ta'abbud. Karena apa? Kalau sama khinzir najis. Asalnya apa tuh? Sedangkan Maliki kalau tohir. Wal asli ini dari yang di atas nih. Yang mana? Yang wal asli. Hadis tadi. Ya? Paham ya? Jadi ini wal aslu ada muta'abud, ini ngebantah ke madhab Maliki. Kata Maliki al kalbu tohir, suci. Bahkan ada qaul di Maliki dibolehkan memakan anjing. Ada qaul di madhab Maliki dibolehkan makan anjing. Karena apa? Indahum al kalbu tohir. Makanya di sini al aslu ta'abud di hadis ini kata Maliki. Tapi kata Syafi'i enggak. Al aslu adamu ta'abbud. Karena apa? Indana al kalbu itu najis. Ini alasan dicuci 7 kali. Kalau Maliki enggak najis terus enggak wajib 7 kali ya? Bukan 7, 3 atau bukannya bukan 7. Maliki itu pokoknya apa satu sekali cukup. Satu enggak ya? Katanya 7 kali cuma buat supaya bersih doang kali. Iya. Pokoknya yang yukholif itu cuma mazhab Hanafiyah. Iya. 3 kalau salah Hanafiyah. Hanafiyah kalau nggak salah. Ya. Ikra. Wal aslu adamu ta'abbud Ya. wa baqiyatu badanihi kafamihi. Wa baqiyatu badanihi kafamihi, dan semua anggota badan itu hukumnya seperti mulutnya. Awas. Ya. Walaupun kering enggak? Nanti kita bahas. Kita bahas nanti ada. Ya. Karena apa? Di hadis itu cuma walago. Di hadis cuma walago al-bulugh, apa? Menjilat. Kata para ulama, al-bulugh laisa bitaqyid. Kata para ulama, al-bulugh laisa bitaqyid. Hatta sa'irul fadolat, kata para fuqaha, sampai kotoran-kotoran anjing itu najis. Wajib dicuci 7 kali. Nanti disebutkan di sini. Ya, kenapa di hadis idza walago aja di sini? Karena itu asyaddu. Ya, itu yang nadir. Yang nadir, yang sering. Paham? Ya, tapi para ulama enggak mengkhususkan cuma di al-wulu. Kata fuqaha, al-wulu laisa bitaqyid. Nanti kita ada bacain dari Zadul Labib. Ada nasnya. Ikra. Bal aula li'annahu adyabul hayawan hatta. Bal aula, ya, bahwa selain fam itu lebih utama. Karena apa? Rasanya lebih mantap. Nakah itu rasa. Makanya di Indomie apa? Nakah. Apa di Indomie? Ya kan, nakah hudon. Nah, itu rasa artinya. Ikra. Dikafratilah fi. Bikas roti lah sih, karena banyaknya ke apa lahsun? Jilat. Ikra. Wal khaym. Karena kenapa di hadis ini pakai walago? Paham? Karena melihat dari mana kebiasaan anjing itu. Kebanyakan menghidupkan lidah. Makanya hadis itu pakainya walago. Tapi al-wulu laisa bitaqyid. Ikra. Wal khinzir. Wal khinzir, dan juga itu khinzir juga haram.
kiasan kemana? Kalb. Bahkan asal. Karena apa disebutkan dalam Al-Quran? Ini salah satu yang apa ya? Salah satu subhat yang dilemparkan ke Syafi'i. Kenapa Syafi'i menjadikan khinzir itu jadi hewan yang haram, sedangkan di Al-Quran nggak ada? Kalb bukan. Kenapa di Syafi'i menjadikan kalb itu haram, sedangkan di Al-Quran nggak ada? Contohnya Malikiyah itu nggak menjadikan kalb najis, Enggak. Kenapa di Al-Quran nggak ada kalb? Ya, itu. Nah, kata Imam Syafi'i, cerdas dong. Khinzir aswa'u halan. Keadaannya lebih buruk daripada kalb. Ikut. Annahu aswaul hal Aswa'u min kalb. Itu idlayun tafa. Karena apa? Khinzir itu enggak bisa dimanfaatkan bihalin semasa hidupnya. Enggak ada manfaatnya. Kalb masih ada. Buat apa? Hirosa, buat berburu, ya. Itu manfaat dari kalb semasa hidup. Tapi khinzir ada enggak manfaatnya? Enggak ada. Ikut? dari annahu mandhur qatlihi Dan disunahkan untuk membunuh khinzir kalau enggak ada dorur. Disunahkan. Makanya itu kalau di sawah-sawah nih ya, suka ada babi-babi babi liar. Babi liar itu suka di sawah-sawah, itu orang kampung mapung langsung dibunuh. Dendam banget. Dijual. Boleh? Apa? Boleh. Enggak boleh. kalau kita jual ke orang kafir. Enggak boleh. Kan bisa Itu dimakan. Soalnya di kot dulu kalkal ditukur illa tidak Akur. Dan tidak diwajibkan. Makanya cuma sunnah aja ya. Tidak diwajibkan membunuh khinzir seperti kita membunuh anjing yang liar. Illa kecuali lidah kecuali kita untuk membela. Kalau misalkan dia nyerang kita nih, anjing nyerang kita atau babi nyerang kita, kita bunuh nggak apa-apa, wajib silakan. Ya, gitu loh. wayah rumukot kalbi mu'allam ittifaq. Nah, tadi itu kalbul akur, ya itu hewan liar, anjing liar yang di hutan-hutan. Kalbul mu'allam ini emang anjing yang udah paham, udah jinak. Ya, ada di polisi, jadi satpam, jadi hansip. Namanya kalbu mu'allam. Itu ittifaq, enggak boleh dibunuh. Itu. Wa kadzama la naf'a fihi wa la darar ala al-'asab. Nah, dan diharamkan juga membunuh anjing yang dia pasrah, enggak ada manfaat, enggak ada bahaya. Ya, dia diharamkan dibunuh. Sadam ya. Loh, ini anjing baik-baik, Sadam. Baik-baik aja anjing ini. Dia enggak membahayakan, dia enggak memberikan manfaat. Alal asoh, ya, itu diharamkan membunuhnya. Jadi yang diwajibkan itu ketika anjing yang membahaya itu wajib dibunuh. Ya. Untuk membela ketika dia membahayakan kita. Ada di fikih itu di bab muamalah namanya kitabus siyam. Pertahanan diri. Kita siap. Di munakat apa di muamalah? Bukan munakat itu. Apa di jinayat? Jinayat ya. Namanya kitabus siyam. Setelah kitabu quta'ut thariq biasanya. Karena hukumannya sama kayak quta'ut thariq. Idza akhadha malan dipotong. Idza qatal yuqtal. Kitabus siyam ini. Ya, makanya ini lidafi untuk membela diri kita ketika dia membahayakan. Ada pakai. Iqra. Wa ma tawallada min ahadihima. Wa ma tawallada min ahadihima. Awas nih. Atau anak yang lahir dari salah satunya. Ya. Ya, nanti dulu. Ini sepakat dulu. Ya, anaknya anjing sama kayak ibu bapaknya, hukumnya haram. Anaknya anjing berarti bapaknya anjing. Biro. Ya, bisa jadi babi. Sepakat. Bisa jadi babi. Sepakat. Emang. Kakeknya juga anjing dong berarti. Iya. Anjing madrasah lagi. Iqra. Ini anak punya 3 bait yang bagus banget. Ini udah Cocok untuk abiu.
Dan beda. Difoto sama dia kan. Difoto ya. Itu lagi yuk. Ma hayawanin akhar. Wa ma tawallada min ahadihima. Ingat ya. Nih. Dengan bahasa wa ma tawallada min ahadihima. Dan apa yang dilahirkan dari salah satunya. Misalkan di sini ada kalbun unsa. Ya. Artinya cewek. Ya. Suaminya itu gonam. Loh, min ahadihima. Iya enggak? Nah, ini apa hukumnya? Hukum kalb. Najis. Namanya min ahadihima. Atau di sini ada khinzir unsa. Ya. Dengan apa? Dengan bakor, dengan sapi. Hukumnya khinzir. Begitupun kalau rojul dengan gonam, hukumnya kalb. Hukumnya. Paham? Itu namanya wa ma tawallada min ahadihima. Apa yang dilahirkan dari salah satunya. Entah itu bapaknya anjing, ibunya anjing, samanya. Ya, bapaknya babi. Ya, ini contoh aja contoh. Nah, paham? Jadi dominnya di ibu. Enggak, semua. Mau bapak, mau ibu, mau kakek, katanya aja. Haram. Ya, nanti ada baiknya, gitu. Walau ada niyan wa insafah. Walau tohiron. Coba, walaupun ini apa ya? Ini tohir enggak? Tohir gonam. Suci enggak? Suci. Walau ada niyan. Ya, walau adamian. Coba, walau adamian, walaupun ini orang. Gak bisa juga sih sebenarnya. Orang sama anjing. Orang sama anjing punya anak, hukumnya Anaknya jadi anak anjing tuh. ya betul ada. Itu loh. Wa kadza in kana ala surat adami. Walaupun kata Ibnu Hajar, walaupun ini anak orang dengan anak anjing ini bentuknya bentuk orang. Kata Ibnu Hajar, tapi najis. Sampurin dong Ustaz. Iya benar santurian. Iya, anak anjing dia. Iya benar. Iya santurian benar. Benar santurian. Berarti najis. Apa? Ya dulu. Ada hukumnya. Dan itu Tadriban lin najis. tadriban lin najis. Kata Ibnu Hajar, walaupun ini anak adalah orang dan antara anjing ini anaknya bentuknya orang, itu hukumnya hukum kalb atau khinzir. Tadriban lin najis. Itu. Lakinnahu mukallaf in kana aqilan. Nah, lakinnahu muka lucu nih, anu harus paham nih. Lakinnahu akan tetapi anak ini adalah orang dengan hewan ini mukallaf kalau dia berakal. Kalau dia berakal, mukallaf itu Fayufa anhu, maka dia dimaafkan dari min kaunihi dari anak anjing itu. Karena dia mukallaf. Ikra kalau seperti tato dikiaskannya al-muta'addir izalatu. Ya, itu dimaafkan seperti tato yang susah dihilangkannya. Paham ya? Mukallaf tetap wajib sholat. Kayak teman antum punya tato banyak, ya. Kalau emang susah dihilanginya, tawakal sholat sah. Jangan menyakiti diri sendiri, ini menghilangkannya. Gitu ya? Pasang tato. Baik. Itu loh. Faya dukhulul masjid. Bayat hulu masjid, anak tadi boleh masuk masjid. Anak anjing tadi boleh. Boleh. Yukfa soalnya. Loh, yukfa kan? Lo akilan. Akilan tetap, paham ya? Boleh masuk. Makanya itu ada tebak-tebakan di kitab Fathul Mu'in, tebak-tebakannya, ya. Dia ini Fathul Mu'in itu tebak-tebakannya, dia ini bentuknya manusia. Sah jadi khutbah Jumat, Tapi najis. dan tidak sah penyembelihannya. Anjing. Dia bentuk manusia, sah jadi imam, sah khutbah Jumat, sah. Ya, tapi najis. Anak anjing. Manusia. Dan tidak sah ketika menyembelih hewan. Ikro, di sini ada hukum ikro. Wayamusun nas, dan dibolehkan menyentuh manusia walaupun basah anak tadi. Ini kita masih membahas anak tadi ya.
Iqra. Wa ya ummuhum. Wa ya umum dan jadi imam coba. Anak ini antara anak manusia dan anak anjing ini boleh jadi imam. Iqra. Wa yatasarra inda darurah. Dan dibolehkan rukhsah ini ke yang lain ketika darurat. Karena itu bisa diperluas. Tasarruf rukhsah ini bisa diperluas ke hal yang lain ketika darurat. Iqra. Wa tahrum Zabihatu zabihatu. wa munakahatuhu. Dan ini anak tadi ini hukumnya tidak sah menyembelih hewan. Dia nggak boleh nyembelih. Enggak nyembelih. Kalau dia nyembelih, hewannya haram. Karena enggak sah. Paham ya? Wa munakahatu, dia enggak bisa menikahkan. Kalau dia menikahkan, enggak sah nikahnya. Wali. Dia jadi wali atau jadi wakil wali. Ya, Dia bisa nikah nggak? apa yang bisa? Tapi anjing lagi berarti. Jadi anaknya Ini anjing. mudah Tahu? Menikahkan. Itu Wa yaftimu anil wilayah. walif tomu anil dan dipisah, diberhentikan dari misalkan dia megang suatu kekuasaan, jadi bupati, gubernur gitu ya, itu harus diberhentikan. Misalkan dari awal kampanye, oh ini seperti orang biasa nih, Oh ini anak anjing berarti. belum. Pas udah pencoblosan, naik jabatan, Abi entar datang. ditanya siapa Pak ente? Oh, si Fulan, siapa ibu ente? Anjing gitu. Wah. Nah, di situ wajib langsung diturunkan dari kekuasaannya itu. Paham ya? Nah, itu maknanya wajib anil wilayah. Itu loh. Wala yunsab dilwati, menasabnya tidak dinasabkan ke bapaknya. Awas. Anaknya anjing ini tidak dinasabkan ke bapaknya. Zina berarti. Nah, enggak ada akad. Itu Wala yaris wala yuros, tidak mewariskan, tidak diwariskan. Iyalah nggak ada akad masa diterima nikahnya sama anjing kayak gini. Paham ya? Nih, ini ada 3 bait punya Imam Suyuti. Antum hafalin, bukan Robi ya. Sah akadnya nikah dengan anjing. Qala Imam As-Suyuti Udah yuk. yatba'ul far'u fi intisabi abahu wal ummu fil wiqti wal hurriyah waz zakatul akhaffu wad dinul a'la wa nikahan walladhi istadda jazaan wadiyah wa akhassul aslaini ridsan wa dhabhan wa nikahan wal aklu wal udhiyah. Ini 3 bait yang menjelaskan kemana kita memilih nasab. Ya, ini kata Imam Suyuti, yatba'ul far'u fi intisabi abahu wal ummu fi riqi wal hudiyah waz zakatul akhaffu wa dinul a'la wal ladhi istadda jazaan wadiyah wa akhasul aslaini idsan wa dhabhan wa nikahan wal aklu wal udhiyah. Nah, ini ada di Asyabiduli, ada di Walabi, ada Walabi istadda jazaan wadiyah. wadiyah. Ya, ada ketiga. Wa akhasul aslaini
ridsan wa dhabhan wa nikahan wal aklu wal udhiyah. الزكاة الأخف والدين. Wadin, din agama. Ustaz, ulama fikih itu kalau nulis surah-surah kayak gini itu karena saking futuristiknya beliau atau karena emang udah pernah kejadian di zaman Kebanyakan dalam kejadian. Kebanyakan ke marakahnya. Marakah fikihnya luas. Jarang mayada kayak ini jarang kayak ini. Cuma marakah fikihnya luas, istidolnya banyak. Istidol masailnya digabung-gabungkan antara masail. Sama nggak mungkin juga sih. Iya. Udah penelitian udah buktikan. Yang tadi kan ya Manusia bentuknya anjing, ular, manusia anjing. bentuknya ular, ya kan? Masa iya lahir dari anjing? Ya dan nadia. DNA-nya nggak bisa Iya. nabrak. Itu Tapi ada ya, saya di Google. di mana Google ada? Iya, ada. Oh iya. Ada Ustaz anak anjing mah banyak. Bukan AI bertanya apa itu soalnya apa ini? Siapa yang menyakiti nanti? Oh, berarti dia yang nanya itu pasti antum anak anjing gitu. Itu ente itu kayak itu yang nanya. Nanti antum kalau pengen yang aneh-aneh baca kitab Fathul Muin. Ya, itu aneh-aneh suruh. Ya, saya tahu ya, aneh-aneh. Paham ya? Ini kita jelasin sekarang. Wayat yatba'ul far'u fintisabi abahu. Yang pertama bahwa anak itu dinasab mengikuti bapaknya. Paham? Paham ya? Yatba'ul far'u fintisabi abahu, bahwa semua anak itu mengikuti bapaknya dalam nasab. Wal fil riqi wal huriyah, dan mengikuti ibu di merdeka atau enggaknya. Kita ambil contoh. Ini ya, contoh ini ya. Nih. Misalkan bapaknya itu hul. Paham? Umnya itu rik. Berarti anak ini jadi rohit. Mengikuti ibu. Umul walad gimana sih? Apa? Umul walad. Nanti dulu beda masalah bukan? Oh, beda. Nanti dulu. Ya, ini maknanya yatba'ul far'u fintisabi abahu. Oke, ini yang normal. Anak biasa nasabnya ke bapaknya. Tapi lihat ibunya. Kalau misalkan wal mengikuti yatba'ul far'u al umma, ya, fil riqi wal kuliah. Misalkan bapaknya hul, ibunya hamba sahaya, maka anaknya jadi hamba sahaya. Atau sebaliknya, abnya rik, ibunya hul, maka anaknya jadi hul. Paham? Namanya itu wal fil riqi wal kuliah. Paham? Udah? Paham? Nah, sekarang yang kedua, wazakatul akhaf. Kalau misalkan ada yang terlahir dari dua hewan yang wajib dizakati, ya, kita ambil contoh. Nih, misalkan ada bakon, sapi, anak sapi ya, anak sapi nih. Anak sapi ini dia lahir dari bapaknya sapi dan ibunya al-ibil. Paham ya? Nah, Eka video bagus ini. Ya, soalnya anak mau bawa dulu. Ya, ini wazakatul akhaf. Ya, di dalam zakat ini yang dipilih mana? Yang paling sedikit zakatnya. Paham ya? Kita ambil contoh. Misalkan ada bayi sapi. Bayi sapi ini hasil antara sapi ini dengan ibunya al-ibil. Nah, ini anak ini kita ngambil kemana zakatnya? Karena dua-duanya ini punya zakat. Maka jangan bakul lah di sini. Misalkan ada hewan lain lah, ya, bukan bakul, tapi ini anak ini ya, anak ini. Nah, ini anak di sini, anak hewan dua ini ikut kemana zakatnya? Paham? Kita lihat dulu di zakat mana yang paling sedikit. Yang mana bakul atau alibil?
keluar. Al-ibil. Berarti zakatnya pakai zakat ibil. Paham? Ya, kita ngomong bukan bapak ibunya, bukan, ngomong anaknya. Ada sapi sama ibil zina. Kawinin. Ya, dikawinin. Bakul ibil dikawinin, punya anak. Nah, anaknya ini ikut kemana dalam zakat? Qaidah fikih ikut kemana? Al-akhafu zakat. Berarti kemana? Hukum-hukum ibil. Paham? Nah, yang kedua, wadinul a'la. Kalau misalkan ada anak walad, ini hasil muslim dengan kafir. Anaknya mana? Jadi karena apa? Islam a'la. Paham? Wadin a'la. Ketika ada anak hasil dari perkawinan muslim dengan kafir, misalkan, ya. Nah, berarti yang dipilih anaknya agama muslim. Karena apa? A'la. Paham? Yang ketiga, walladhi istadda jazaan. Ya, wadiyatan. Jazaan ini ada di hewan. Wadiyah ini ada di syahs. Kita ambil contoh, jaza itu ada di mana? Kita ambil misalkan nih, ada hewan, ada hayawan, ya. Ini hasil dari perkawinan hayawan wahsi barri. Apa contohnya? Hewan wahsi barri yang diharamkan dibunuh oleh muhrim. Apa? Kalbu. Kucing. Hewan apa yang diharamkan dibunuh oleh orang yang lagi haji atau umroh? Hewan apa? Burung. Nah, dia hewan apa? Burung. Tidak, misalkan ada hewan itu hasil antara burung, ya, yang diharamkan dibunuh, ya, dan wajib doman kan? Wajib mengganti, ya. Antara hewan yang ghairu, yang enggak apa-apa, ya, maka yang dipilih untuk jazanya yang mana? Yang wahsi. Kenapa? Istadda, yang paling berat penggantinya. Oh, dia maksudnya. Iya, doman. Karena ini di hewan. Ya, misalkan ada anak hewan, itu hasil antara hewan yang punya doman kalau dibunuh dan hewan yang tidak punya doman kalau dibunuh. Paham? Nah, kemudian ada orang membunuh anak hewan ini nih. Nah, dia wajib doman atau enggak? Wajib doman. Karena apa? Istadda, yang paling berat. Ya, yang di dia. Misalkan ada anak hasil perkawinan antara kitabi wal majusi. Ya, anaknya dibunuh. Paham? Nah, yang membunuh wajib dia yang paling berat, yaitu diahnya kitabi, bukan majusi. Paham? Ulang dari Yang mana? jasa. Jajar ya, kita pelan-pelan dijajar. Kita punya jaza, kita punya dia. Yang jaza, misalkan ada anak hewan, Aceh ya, anak hewan, namanya ibnul hayawan, hewan kecil. Sama manusia. Enggak, ini hewan. Hewan. Hewan ini dilahirkan antara bapaknya hayawan madmunun lahu, hewan yang kalau dibunuh kita wajib ganti. Paham? Ibunya hewan ghairu, yang tidak ada doman. Paham? Nah, anak sebagai muhrim yang haji misalkan, ya, anak itu enggak boleh membunuh hewan wahsi barri. Ya, enggak boleh. Nah, hewan ini misalkan di sini koir tadi ya. Nah, anak membunuh hewan ini, ya enggak? Nah, di wajib domannya anak melihat yang mana? Yang istadda, yang paling berat. Maka anak wajib doman. Paham? Nah, kalau dia misalkan ada
anak, ada walad, ini hasil dari kitabi, agamanya ahlul kitab, nikah dengan majusi. Paham? Nah, ada orang yang ngebunuh anak ini. Membunuh anak itu wajib dia. Kita lihat dulu mana yang paling besar diahnya. Karena istadda. Ya. Maka di sini yang paling besar diahnya dia kita. Berapa dia sih? Berapa? 70. Enggak. Eka, berapa? Dia majusi berapa? Aduh, Sulus. Pokoknya ini kita ngambil yang kitabi karena kitabi ini lebih besar daripada majusi dia. Paham? Denda dia, ya. Paham? Itu. Wa akhasul aslain. Ini yang tadi. Kalau misalkan ada anak yang lahir dari manusia atau dari hewan. Dari hewan tadi, ya. Anak lahir dari manusia sama hewan, maka hukum anaknya akhosu, yang paling hina. Yang paling hina aslen. Apa aslen ini? Bapak ibunya. Dilihat. Misalkan tadi bapaknya orang biasa, ibunya dari hewan. Anjing tadi, dia itu kemana? Akhosul aslen. Kalau misalkan bapaknya ini dia muslim, enggak. Itu enggak masuk. Cuma di hewan tadi. Paham ya? Nah, rijsan. Dan ini juga kalau misalkan manisan ini najis. Nih, wa akhusul aslaini rijsan. Kalau misalkan tadi antara manusia dan anjing, ya, nah itu dari segi najisnya dia yang paling hina. Yang mana? Yang anjing. Paham? Nah, dan juga dzabhan. Kalau misalkan ada anak lahir dari orang yang sah menyembelihnya dengan orang yang gak sah menyembelihnya, berarti hukumnya apa? Gak sah. Karena apa? Akhos. Paham? Ya, yang dzabhan ini apa? Hukum menyembelihnya. Hukum menyembelih hewan. Enggak menyembelih. Misalkan ada fulan ini dia bapaknya, yaitu bapaknya tahil zabihatuhu, bapaknya itu sah kalau menyembelih. Ya. Ini ibunya lah tahil atau dibalik nggak apa-apa. Nah, anaknya ini apa hukum menyembelihnya? Lihat yang la tahil. Karena apa? Akhos. Paham? Akhos. Apa akhos itu? Lebih hina. Ya, akhos lebih hina. Akhosul aslen lebih hina daripada di antara dua asalnya, bapak ibunya. Ya, ini la tahil lebih hina enggak? Lebih hina daripada yang tahil. Maka hukum menyembelih anaknya, ya, kalau dia menyembelih hewan, hukumnya enggak sah. Hewan yang bangkai. Kalau karena enggak sah yang menyembelihnya. Dan juga dinikah. Ya, kalau misalkan anak ini lahir dari orang yang kita sah untuk menikahinya dan dari orang yang enggak sah kita menikahinya, berarti ini hukumnya di mana? Ke orang yang tidak sah menikahinya. Kita ambil contoh, ya, Abiu dia suka ke cewek. Iya Abiu. Masa cowok? Masa cowok. Iya. Ya, Abiu suka ke cewek. Nah, si fulanah ini, Abiu udah istiqlal, udah enaknya, bapaknya itu man yahil nikahu. Misalkan bapaknya dari ahlul kitab. Abiu misalkan kalau cewek kan bisa menikahi, ya enggak? Tapi ibunya dari agama yang tidak bisa kita nikahi.
Mangu. Paham Mas Bio? Nah, apa hukum fulanah ini? Ikut ke yang tidak bisa nikahi. Berarti Abi nggak bisa nikah dengan fulanah ini. Makanya jangan beda agama. Gara-gara paling Akhos. Paham? Ya? Makanya udah jangan itu saja ke yang semuanya Islam. Jangan yang beda agama ya. Nah, gitu. Paham Bio? Ya. Gitu. Dan juga wal aklu, ya, misalkan ini hewan lahir dari hewan yang makul, hewan lahir min ghairi makul, hukumnya hewan ghairu makul, nggak bisa dimakan. Paham? Ada anak hewan lahir dari gonam, ini makul yang bisa dimakan. Ibunya hewan yang nggak bisa dimakan. Apa contohnya? Simak ahli. Apa? Khinzir, nggak apa-apa. Nggak apa khinzir. Bapaknya gonam, ibunya khinzir. Hukumnya apa? Akhos. Yang mana? Khinzir. Berarti anaknya nggak bisa dimakan. Wal udhiyah. Hewan ini lahir dari hewan yang boleh dijadikan kurban. Ya. Ibunya itu hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. Maka hukum anaknya hukum kemana? Ke ibunya. Anaknya nggak bisa dijadikan kurban. Karena apa? Al-akhos. Paham? Nah, itu kaidah. Ya. Yang tadi yang matahil dari hadu sama apa? Kalau tadi kita buat Wasani. wasani. Nah, tapi kan kalau misal tadi yang dijelaskan yang di kan atas Ya. muslim sama Kafir. Nah, tapi kenapa yang di bawah tuh nggak boleh menyebutkan? Berarti kan bapak ibunya itu kan misal tiga bapak ibu, bapaknya muslim, ibunya wasani contoh, ada agama muslim. Nah, tapi kenapa dia tidak halal menyebut? Ikut ke akhosnya. Berarti beda kaitannya. Beda kaidah. Ini din. Itu din. Ini din. Ya, ini cuma double haji. Itu din. Berarti walaupun dia di din menang muslim, tapi dia enggak boleh nyembelih. Makanya tadi apa contohnya tadi? Yang anak babi itu watahluhu tabi hatuhu. Paham? anak babi harus nyembelih. Enggak bisa. Jadi aku Akhasul asli. Paham enggak? ya. Ya. Nikah itu menikahkan atau Dia nikahnya. nikahnya ya? Iya, ceweknya ini Bisa dinikahi. ya man. Makanya di kitab baina man tahil nikahuhu kal kitabi. Nah, gitu. Ahlu kitab ya. Tapi anak campur hewan tadi harusnya nikah juga. Anak hewan siapa? Bapaknya hewan. Nah, ibunya dia nggak bisa. nggak bisa nikah. Jadi dia nikah sama anak hewan tadi. Hewan lagi. Keturunannya. Ya. Gimana? Cuma Ustaz, yang di sana apa Ustaz? yang mana? Yang di sana. Ini. Bawah Ustaz. Ini. Gibsan, najis. Iya, misalkan ada anak nih ya, lahir bapaknya tohir, ibunya suci. Ya, kayak tadi bapaknya dari manusia, ya, ibunya dari hewan. Kayak tadi kalem, khinzir. Nah, itu najisnya itu ikut kemana? Ke hewan. Karena akhos, ya. Gitu. Cuma 3 bait tapi banyak masalah. Ya. Kak, difoto dulu. Walaupun ini yang dinikahi dia itu. Ya, ceweknya. Iya, ceweknya. Kalau bapaknya ini kita lihat terus bapaknya di Jawa. Hindu dari Islam terutama Nah, dari mereka. ya. Itu bisa dinikahi. Dilihat dulu yang akhos mana? Kalau ya berarti nggak bisa, karena akhos, karena anaknya ikut ke mamahnya akhos. Kalau kita baca dia Kalau misalkan antara bapaknya muslim, ya. yang anaknya kita Biar. paham? Anak bapaknya muslim, istrinya kita dia. Itu anaknya ikut agama bapak, ya, paham? Dan juga boleh dinikahi. Akhos. Oh, Karena apa? Ahlu kitab. Oh ya dua-duanya maksudnya. Iya.
Oh, Tapi kalau Alkitab sama yang baru Alkitab baru Kalau bapaknya Muslim, mamanya Hindu, berarti nah bisa iya tuh gimana tuh? Nggak bisa, karena Hindu kita nggak boleh nikah. Kalau ahlu kita boleh nggak? Boleh nikah. Boleh. Ahlu kita. Tapi berarti anaknya jadinya Apa? Hindu, Anak yang mana? anak dari dua bapak itu. Walaupun gak boleh nikah gitu, tapi mereka tetap nikah, gimana tuh? Nggak sah. Enggak sih. Nggak sah. Anaknya kita nikah? Zina. Iya sih, baru nikah. Berarti kalau iya sih. Muslim goyur kitabiah, Hah? berarti goyur kitabiah. Gimana sih itu Muslim kita biar? Bapaknya Muslim. Ya. Ibunya Hindu. Berarti itu maksudnya nggak boleh. Kalau agama ikut bapak Muslim. Tapi kalau yang lain ini ikut Hindu. Nggak nikah Nggak guys. bisa. Paham ya? Mau dabah, mau nikah, mau apa? Udhiyah, ikut yang akhos, yang paling hina di antara bapak dan ibu. Oh, nggak boleh. Didin, misalkan Didin nih, wajib a'la. Bapaknya Hindu, ibunya Buddha. Mana yang paling mulia antara dua itu? Nggak ada. Berarti ya. Yang nggak tahu, Nggak siapa tahu. tahu ada. Mana? Ada nggak yang mulia antara Hindu dan Buddha? Katanya Buddha tuh ada ulama Siddhartha bilang. Gautama itu katanya nabi ya. Iya nabi katanya. Nabi katanya. Loh, gimana tuh? Ya pokoknya gitu ya. Yang jazaan tadi mana? Yang jazaan, misalkan ini di hewan. Hewan ini yang kita bunuh, hewan yang kita bunuh ini bapaknya hewan yang wajib ada doman. Oh itu lanjutannya wadiyah ya? Iya, Oh, masih satu. masih satu itu. Ya. Gitu. Kalau misal kita membunuh anak hewan yang bapaknya hewan wajib doman dan ibunya nggak wajib doman, mau kita bunuh. Kita bunuh anaknya. Nah makanya kita ikut kemana? Wajib doman. Pun sebaliknya. Ya kenapa? Istadda yang paling berat. Bukan nikah. Nikah akhos. Tadi yang namanya Abiyu paham nikah? Nikah apa sih? Misalkan Abiyu suka ke cewek, suka ke Fulana. Abiyu tanya, Fulana ini bapaknya Kitabi, bapaknya Kitabi, Yahil nikahu kan? Kitabi, ibunya Hindu, lah Yahil nikahu. Berarti Abiyu enggak boleh nikah. Karena apa? Nikah ikut kemana? Akhos. Kecuali tadi, bapaknya Muslim, ibunya Kitabiyah. Abiyu boleh nikahin. Karena apa? Muslim boleh nikah dengan Kitabiyah. Kitabiah boleh. Kitabiah nggak boleh. Yang nggak boleh itu laki-laki ahlul kitab dengan muslimah nggak boleh. Ya, kalau kita Muslim dengan cewek ahlul kitab boleh. Ini bisa. Kalau misal bapaknya muslim punya muslim punya muslim itu katanya berarti enggak. Iya, apa namanya? Boleh nikah enggak? Bapaknya muslim punya muslim. Kapan murtadnya? Setelah lahir. Setelah lahirnya enggak. Al-ibroh fil awal. Ya. Enggak. Al-ibroh. Paham? Tiga poin ini paham? Ya. Saat itu anaknya kalau nggak pindah agama kan? Ya iya. Tapi kalau yang din ini ya, yang din itu langsung otomatis. Ya. Wadin a'la ini otomatis, ya. Jadi ketika keluar mana yang paling tinggi agamanya, nah itu berarti agama. Ya, gitu. Paham? Nah, ini mahal nih. Ini mahal nih ilmunya. Langsung ngomong di depan kelas UJ, asli. Enggak bisa diduitin. Nggak bisa duitin, nggak bisa. Dia tadi apa? Standar. Ya, jangan bisa nih. Jumhur ulama Kitabi. Zulkifli wan nabiyyu bizikir. Kita bisa majusi. Iya nabi. Soalnya paling tinggi. Pokoknya lihat aja, nih misalkan dia muslim dengan kafir. Ya, berarti mana ya yang dia muslim? Misalkan ada anak, bapaknya muslim, ibunya kafir. Misalkan kita membunuh anaknya, ini kita diahnya ikut muslim atau ikut kafir? Ikut muslim. Kenapa? Istadda. Paham? Paham semuanya? Ya? Mereka paham? Hamidah? Tidak paham? Alhamdulillah. Duduk lagi seru.
Mai paham? Tapi ada teman aku dia murtad. Tapi karena dia tuh cowok, jadi ngeliatnya gender bukan din lah. Karena dia cowok, ikutnya agama ibu gitu. Anaknya murtad. Jadi ayahnya tuh Islam, Oke. ibunya Katolik. Ya. Terus lahirlah teman aku ini. Nah, dia dulu waktu kecilnya itu Islam. Islam. Terus pas udah agak gedean gitu, dia disuruh ngikutin Ibu. agamanya ibu karena dia cowok gitu. Loh, kata siapa itu? Kata dia, ya nggak tahu tak. Sekarang tahu ya hukumnya. Gitu. Nggak tahu hukum. Antum hafalin kitab ayat ini. Ya. Antum hafalin, cukup buat ngaji 1 jam. Jam berapa? 1943. Masuk jam 8. Itu loh. Kalian sejak ini. Wal maitatu bi jami'a. Robit yang kedua. Kulul maita najisa illa al adami wasama wal jaron. Itu kaidahnya. Semua bangkai itu najis kecuali bangkainya manusia, bangkainya ikan dan belalang. Manusia enggak? Ilal adami najis tohib walaupun karena bani Taksis. Adam Taksis. Waksisul am. Izin. Iqra. Wal maitatu bi jami'i ajza'iha. Bijami ajzaiha. Awas, semua bagian mayitah itu najis. Iqra. Wa illam takun laha. Walaupun tidak punya darah yang mengalir. Iqra. Wa hiya ma'udhiya. Wahia ini mayitah. Wahia Maitah. cepetan. Hayat mauzilat hayatuha bi ghairi zakah. Syariah, yaitu apa? Yang dihilangkan hidupnya ya tanpa penyembelihan secara syariah. Namanya apa? Mayitah. Semua. Apa contohnya? Misalkan Abiyu menyembelih, tapi menyembelihnya enggak pakai bismillah. Itu mayitah. Karena apa? Laisa zakah syariah. Paham? Basmalah sunnah. Apa? Basmalah sunnah. Kita ambil Hanafiyah. Oh. Tenang. Tenang. Ya. Anak punya mata baik. Yang wajib Hanafi aja. Apa? Yang Syafi'i kan yang sunnah, Hanafi yang wajib. Hanafiyah. Tadi ada nama madhab Hanafiyah. Ya. Tadi nama madhab Hanafiyah. Oke, Syafi'iyah. Abi nyembelih, tapi hukumnya enggak Enggak sesuai. enggak terputus. Nah, itu bukan zakah syariah. Nah, kan dapat kan? Makanya yang punya 4 madhab. Berarti yang wajib Hanafi aja. Apa? Bismillah. Bismillah. Ya. Syafi'iyah memang sunnah. Ikhlas. Syukur kan ya syukur. Ya ayati hurrimat alaikumul maitah. Ya. Di ayat apa? Hulima alaikumul maitah. Ikhlas. Wa tahrim ma laysa muhtaraman. Wala mustaqdar. Wala dararan fihi dalil ala najasati. Wa tahrim yang diharamkan itu apa? Semua yang tidak muhtaram dan tidak mustaqdar. Wala dudololo fi ala najasati. Itu Kharaja mautul jadi. yahrud fa kharaja bil maitah. Awas nih. Ini tahrij dikecualikan apa? Mautul janin bidakati ummihi. Hewan ini lagi hamil. Hewan lagi hamil. Kambing betina hamil, disembelih ibunya, ya enggak, otomatis mati janinnya. Nah, janin ini bukan maitah, janinnya, enggak sembelih, ibunya meninggal, pokoknya jadi maitah. Janinnya yang dipeluk itu enggak maitah, Jadi apa? jadi janin. Jadi Tohid. walaupun enggak ada. Iya, ikhlas. Wasaidu bil doktor. Wasaidu bid doktor, ini hewan buruan dengan listrik, tahu enggak? Bid doktor. Ya, dengan tekanan. Itu juga bukan maitah. Ikhlas. Awil jarihah. Awil jarihah, atau ini dengan
alat, bukan panah, bukan sesuatu yang melukai. Biasanya dalil ini kepada apa? Hewan, anjing yang berbulu. Paham ya? Itu Alat itu terkait tuh. apa? Pokoknya itu adalah alat yang melukai. Ya, atau ini buluan, Dengan hewan buruan. hasil hewan buluan. Itu jarihah, ya. Walam tudrok hayatuh, dan tidak kelihatan hidupnya ketika udah di jarihah nih, udah dikena sama hewan ini, enggak kelihatan hayat Terbunuh sama anjing. terbunuh sama anjingnya langsung. Nah, itu bukan mayit lah. Itu Wanad bisa nih. yang panah nih. Ya, wanad bis sahmi. Li'anna dzalika kullaha dzakar syar'iyyah. Itu semua apa? Karena uzilat hayatuh. Yang tadi yang hewan buruan itu dengan syarat apa? Langsung mati dengan hewan itu. Kalau enggak mati, misalkan nih berburu pakai hewan anjing, dapat hewan langsung mati kan hewan anjing ini, itu sah. Satu. Tapi misalkan nih kita tahu nih hewan ini kena sama anjing, ya masih hidup, lepek-lepek mati bangkai. Kecuali kita bunuh dulu. Paham ya? Lepek-lepek mati bangkai. Kecuali lepek-lepek datang sembelih sama kita. Nah, itu bukan bangkai. Paham? Ya, itu berbulu kayak gitu. Ya, Anda belum pernah berbulu. Gas. Buat anjing aja. Gas. Tidak, di sana dari berbulu enggak? Ada. Banyak. Nah, ini hukumnya bila. Nah, dapat hewan, ini hukumnya. Walaupun anjingnya nyerangnya bukan di leher gitu. Apa? Halal. Iya. Karena apa? Yang penting langsung mati karena hewan itu. Sama kita nggak tahu. Ya. Nggak tahu keadaan. Kalau kita tahu tuh ternyata dia mati duluan. Udah. Parah. Apa dari? Pas digigit kan dia nggak langsung mati. Ya, lepek-lepek. Kalau terus digigit lagi sama anjing. Ah, itu enggak. Tetap Langsung tes sekaligus mati. Ah, itu namanya zakar syariah. Berarti kedua kalinya itu nggak terima. Berarti kalau anjingnya digigit berapa kali enggak sah? Ini mayat Apanya? kita mau Kalau hewan mati tapi gigit anjing berkali-kali. Enggak ada fasal. Tahu fasal? Enggak ada jalan. Iya boleh. Itu najis anjingnya dia apa itu? Apanya? Dimaafkan atau gimana? Najis. Bekas gigit kan? Bu istrinya Karena maafkan di sini. Kenapa? Al-kalbu mu'allam. Ada lima syarat. Nanti ada di jinayat 5 syarat al-kalbu mu'allam. Ini hasil buruan yang sah, suci dengan 5 syarat. Kita bahas di kitab jinayat. Berarti itu buat anjing doang. Apa itu? Hewan pemburunya itu buat anjing aja. Ya sekarang apa aja yang berburu? Serigala bisa. Kalau elang gitu. Elang nggak apa-apa. Ya, pokoknya semua yang bisa berburu, tapi di fikih maskulnya pakai kalbu alami. ya. Ya, itu. Illal adami. Ilal adami wa mithluhu al jin wal malak. Wa mithluhu al jin wal malak. Karena apa? Fuqaha walaqad karramna bani Adam wal malak. Oh, Malaikat. Itu Pemaitatu, maitatuhu tahirah. Ditakrimihi bin nafsi. litaklimihi bin nas walaqad karramna bani Adam. Itu nasnya. Itu walau kafirun, walaupun ini orang kafir, muhtarom. Ya. Karena apa? Orang kafir itu walaupun innamal musyrikuna Lidsun apa nadisun? Innamal musyrikuna Najasun. najisun. Najasun. Innamal musyrikuna najisun. Ya. Mana yang kau Innamal kata apa? Innamal musyrikuna ya. Sepakat fuqaha makna najis di sini bukan najisul ain, Najis maknanya. tapi najis i'tiqad. Ya, najis di i'tiqad, di akidahnya. Mana najis di sini? Ya, itu. Wa makna najasatuhu fil ayat. Wa makna najasatihi ayat al-kafir ya fil ayat anna i'tiqadahum najis. Itu yang kita tadi ana ngomongin. Itu Au anna zawatahum kan najisi fi wujubil ijtinab. au anna dawatahum kan najasi fi wujubil ijtinab, atau zatnya mereka itu
ya disamakan kayak najis dalam kita menjauhinya. Bukan berarti dia ain, enggak. Ainnya dia enggak najis, enggak. Iqra. Wa inda Malik wa Abi Hanifah maitatul adami najis. Nah, itu. Illal anbiya wasyuhada. Kata Hanafiyah sama Malikiyah itu najis kecuali siapa? Anbiya wa syuhada wa tadhuru bil ghusl. Jadi Hanafiyah itu kita meninggal najis. Ba'dal ghusl jadi suci. Mandi mayit. Ya. Berarti yang megang mayatnya itu kena najis nih. Apanya? Pas megang Orang belum yang suci. pegang mayatnya. Iya. Kan kering. Apa enggak? Kan kering. Pas suci. Itu. Wa illa Nah, as-samak wal jarad. illa samak wal jarum. Ya. Fato hiron. Ini dobitnya di fikih. Kenapa samak ini? Dobitnya mala ya'isu illa fil bahri. Mala ya'isu illa fil bahri, yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Yang samak ini bihaitsu yakunu aisuhu fil bahri aisun madbuh. Ini al-ilah di samak. Mana samak? Nih. Ilah samak ya. Apa dobitnya? Wa huwa mala ya'isu illa fil bahri bihaitsu lau ya'isu fil barri, ya, lau ya'isu fil barri ya'isu aisun madbuh, yaitu hidupnya seperti hewan yang disembelih, yang mau meninggal. Paham? Apa dobitnya aisun madbuh? Ya, ini disebutkan di Fathul Mu'in. Dobitnya la yabqa ma'aha sam'un wala ibsarun wala harokah ikhtiyar. Itu maknanya aisun madbuh. Jadi semua hewan yang tidak bisa hidup di daratan, ya, kalau memang dia bisa hidup, hidupnya seperti aisun madbuh. Yaitu apa? Ketika hewan disembelih itu ngamuk-ngamuk. Nah, namanya aisun madbuh. Apa dobitnya? La yabqa ma'aha sam'un wala ibsarun wala harokah ikhtiyariyah. Kalau anjing laut gimana? Yang mana ini? Anjing laut kan biasanya di luar apa? Hidupnya kadang-kadang keluar laut gitu. Itu disembelih dan mati. Kurang tahu. Dia emang nggak di laut nggak sih? Tapi Dia dia cuma berenang doang, kayak penguin gitu. Kurang tahu. Itu film. Fatahiron di khabari Fatohirun, maka sama kodok itu toh tohir itu. di khabari Ibnu Umar wa lana maitatani wa damani sama wal jarad wal kabad Kalau kabid dua itu yang dam, ya. Itu dobit, dua dobit yang ada di. Setelah ini ada satu dobit lagi, gampang. lanjut. Ini dobit sekarang. Kullu ma'in kharaja min ahadis sabilaini minas sabilaini najisun illal mani. Itu dobit sekarang, ya. Kullu ma'in. Dobit yang ketiga. Kullu ma'in kharaja minas sabilaini, ya, najisun illa mani. Itu dobit yang ketiga. Kullu ma'in, semua cairan yang keluar dari sabilain semuanya najis kecuali mani.
Allah, kita sholat dulu, 8.20 masuk, 9 beres aja, 9.15. Mana ada bahas? Tugas. Mana 2 bahas dalam hari Selasa? Apa sadar senyum? Tawa. Sebelum berakhir. Mau bantuin bahas? Masa 2 bahas dalam 5 hari Gus? Gas kan? Wow. 15. Kak kasih tugasnya. Banyak kan gak bahas? Banyak kan gak bahas? Udah amatin juga di grup. Ya semua. Insya Allah. Ya sekarang sholat dulu, 8.20 masuk lagi, 9 beres. Insya Allah. Kita ke kemudian MPS. Nice. Lah, bukannya kita pengen bahas. Bahas. Udah kita bahas aja di podcast. Tapi MPS juga. Nah, nanti kita tahu. Sudah bahagia banget. Tadi udah pernah dapatannya. Tidak ada makan. Ya. Foto-foto dulu. Ini ya bagus. Lu nggak tahu nih benar enggaknya ya. Jadi mending dulu kasih lihat lagi. Oh ya. Ini apa? Iya. Cara penulisannya. Oh. Apa? Maksudnya tadi Kan hewan. hewan. Hasil Soalnya gua ya intinya aja. Antara ya antara hewan yang wajib di rumah sama yang nggak wajib di rumah. Yang rapinya juga Nanti kalau hewan yang di rumah, ada hewan anaknya. Iya. Kitabnya doang nggak ada. Maka wajib. Misalnya maktub awal. Doman yang apa? Istad dah. Ngambil lebih berat bukunya. Ini hadis. Wajib dong. Ini dari buku Itu orang yang membunuhnya. Ini kan surut Contohnya asbab. Contohnya Bertiga. anak haji Maktub muslim. awal tak Ya. hadis. Anak haji muslim. Yang muslim ini min muharramat ihram apa? Dilarang membunuh hayawan wahsi babi. Ini dari syarah. Paham ya? Abekunnya. Apa contohnya? Toin. Contoh hewan yang hewan darat yang jinak. Atau apa? Wahsi itu. Masih Iya, kalau didekatin dia menjauh. jauh. Oh gitu. Nah, contohnya apa? Burung yang di Mekah nih. Anak muslim, ya. Anak membunuh burung. Paham ya? Nah, burung ini ya ternyata ini hasil kawin silang. Bapaknya misalkan dia enggak wajib doman, paham? Ibunya wajib doman. Nah, karena ibunya ini wajib doman, ya enggak? Ibunya wajib doman. Bapaknya wajib doman,